Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Indralaya A dari program studi Pendidikan Biologi FKIP Unsri semester 2. Hari ini, kami akan menjelaskan tentang katabolisme glukosa dari mata kuliah Biokimia yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan MSI PhD dan Ibu Dr. Dia Kartikasari MSI. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Altarik, dan rekan Saya Nasyu Putri Tiarani. Saya Harisa Maksalini. Baiklah. Adapun bahan pangan yang mengandung karbohidrat yang ada di sekitar lingkungan kami, yaitu ada beras, kentang, tepung terigu, jagung, dan sagu. Adapun kandungan karbohidrat pada bahan-bahan makanan yang telah diidentifikasi sebagai berikut. Bahan makanan beras mengandung 78 gram per 100 gram beras. Jagung mengandung 69 gram karbohidrat per 100 gram jagung. Kentang mengandung 19 gram per 100 gram porsi. Sagu mengandung 85 gram per 100 gram, sedangkan terigu mengandung 77 gram karbohidrat per 100 gram tepung terigu. Adapun kandungan karbohidrat pada beras didominasi oleh pati sekitar 80-85%. Beras juga mengandung protein, vitamin, mineral, dan air. Pati beras tersusun dari dua polimer karbohidrat, yaitu amilosa, pati dengan struktur tidak bercabang, dan amilopektin, pati dengan struktur bercabang dan cenderung bersifat lengket. Perbandingan komposisi kedua golongan pati ini sangat menentukan warna dan tekstur nasi. Biji jagung memiliki komponen karbohidrat yang paling banyak. Karbohidrat jagung terutama berupa pati. Sebagian besar jenis jagung mempunyai kandungan amilopektin sebesar 78% dan amilosa sebesar 22%. Komponen utama jagung adalah pati dengan 70% dari bobot biji. Kentang merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang bergizi. Zat gizi yang terdapat dalam kentang antara lain karbohidrat, mineral, besi, fosfor, magnesium, natrium, kalsium, dan kalium, protein, serta vitamin terutama vitamin C dan vitamin B1. Pati sagu memiliki kadar karbohidrat yang lebih tinggi dari beras, yaitu 80,35 sampai dengan 85,9% yang dapat diolah menjadi berbagai bahan makanan. Terakhir, tepung terigu memiliki sekitar 68-78% pati. Pati merupakan molekul karbohidrat kompleks yang terdiri dari ikatan gula yang sederhana yang bentuknya berupa buliran-buliran kecil, dan buliran ini akan utuh sampai tercampur dengan air. Jika tercampur dengan air, maka pati akan menyerap air dan mengembang. Organisme hidup melakukan proses pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut yang diteruskan di lambung, duodenum atau usus halus, brush border mukosa usus halus, dan terakhir adalah hepar untuk difilter kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Pada mulut terjadi proses pemecahan awal dengan bantuan enzim petialin atau enzim alpha amilase. Berikutnya rancangan katabolisme glukosa dapat dilihat pada tampilan layar. Baiklah. Berikutnya, tentang bagian A akan dijelaskan oleh Saudari Nasiwa Putri Ikhtiarani. Kepada Nasiwa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu yang A. Untuk apa makhluk hidup melakukan katabolisme? Nah, sebelum itu, katabolisme adalah proses penguraian makromolekul menjadi molekul sederhana. Proses katabolisme yang terjadi di dalam sel makhluk hidup menghasilkan energi. Katabolisme adalah bagian penting dari proses metabolisme makhluk hidup, yaitu metode mereka untuk mendapatkan energi, terutama dalam kasus heterotrof, yang harus memakan bahan organik makhluk hidup lainnya dengan mencerna dan menguraikannya menjadi potongan-potongan minimal bermanfaat bagi tubuh. Apa yang terjadi ketika tubuh mencerna makanan, kemudian memecah molekul untuk menjadi energi di dalam tubuh?
Molekul besar dan kompleks dalam tubuh dipecah menjadi yang lebih kecil dan sederhana. Contohnya yaitu katabolisme adalah glikolisis. Fungsi katabolisme berkaitan dengan memecah jaringan tubuh dan simpanan energi untuk mendapatkan energi lebih banyak bahan bakar supaya berbagai fungsi tubuh bisa berjalan dengan semestinya. Proses katabolisme membantu melepaskan energi sehingga dapat menyediakan bahan bakar untuk yang pertama, proses anabolisme, selanjutnya memanaskan tubuh, dan kemudian memungkinkan otak berkontraksi dan tubuh bergerak. Oke, next slide. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana mekanisme katabolisme glukosa yang terjadi pada makhluk hidup. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah reaksi yang memecah satu molekul senyawa atau senyawa 6 atom C menjadi 2 molekul asam piruvat atau senyawa atom C yang terjadi di sitoplasma atau sitosol. Adapun tahap glikolisis yaitu yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP. ATP akan berubah menjadi ADP. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoglukoisomerase. Dan yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofructinase dan membutuhkan energi dari ATP. Selanjutnya, fruktosa 1,6-difosfat 6 atom C akan dipecah menjadi gliserida 3-fosfat PGEL 3 atom C dan dihidroksi aseton fosfat di HEF 3 atom C. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase. Dan yang kelima, satu molekul dihidroksi aseton fosfat yang berbentuk akan diubah menjadi gliserida 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Kemudian gliserida 3-fosfat akan diubah menjadi 1,3 difosfogliserat oleh enzim fosfogliserida dehidrogenase. Pada reaksi ini akan membentuk NADH. Kemudian 1,3 difosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase dan akan membentuk ATP. Selanjutnya, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Dan 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfogesenol piruvat oleh enzim enolase. Fosfogesenol piruvat akan diubah menjadi piruvat yang dikatalisis oleh enzim piruvat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Dari skema menunjukkan pada awal glisolisis dibutuhkan energi sebesar 2 ATP, sementara energi yang dihasilkan pada tahap akhirnya adalah 4 ATP dan 2 NADH. Maka selisih energi atau hasil akhir glisolisis adalah 2 ATP plus 2 NADH. Dengan kata lain, glikolisis menghasilkan 2 molekul asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nasiwa atas pemaparan materinya tentang glikolisis. Berikutnya, ada pemaparan tentang dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi piruvat yang akan dijelaskan oleh Saudari Harisa Maksalini. Kepada Harisa Maksalini, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria, yang dimana pada tahap ini asam piruvat dengan 3 atom C hasil dari glikolisis dari sitosol diubah menjadi asetil koenzim A yang memiliki 2 atom C di dalam mitokondria. Tahap pertama yaitu molekul piruvat dengan 3 atom C melepaskan elektron atau oksidasi membentuk karbon dioksida. Piruvat dipecah menjadi karbon dioksida dan molekul berkarbon 2. Pada tahap kedua, NAD+ direduksi atau menerima elektron menjadi NADH plus H+. Pada tahap ketiga, molekul berkarbon 2 dioksidasi dan mengikat CoA
atau koenzim A sehingga terbentuk asetil-CoA. Pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam piruvat, maka di proses dekarboksilasi oksidatif itu menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 karbon dioksida, dan 2 NADH. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Harisa Maksalini atas pemaparan materinya tentang dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi piruvat. Baiklah, berikutnya ada siklus Krebs yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Siklus Krebs adalah sebuah siklus di mana asetil-CoA akan menjadi bahan baku pada siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria yang terjadi melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, asetil-CoA yaitu molekul dengan 2 atom C berikatan dengan asam oksaloasetat yaitu molekul dengan 4 atom C membentuk asam sitrat yaitu molekul 6 atom C. Yang kedua, asam sitrat diubah menjadi asam isositrat dengan melepas H2O dan menerima H2O kembali. Isositrat melepaskan karbon dioksida sehingga terbentuk alpha-ketoglutarat yaitu molekul 5 atom C. Reaksi ini disertai pembentukan NADH. Yang keempat, alpha-ketoglutarat melepaskan karbon dioksida. NADH+ sebagai akseptor atau penerima elektron untuk membentuk NADH dan menghasilkan suksinil-CoA atau molekul dengan 4 atom C. Yang kelima, suksinil-CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat yaitu molekul 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Yang keenam, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Yang ketujuh, asam fumarat yang terbentuk terhidrolisis atau mengikat satu molekul H2O sehingga membentuk malat, yaitu molekul dengan 4 atom C. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Siklus Krebs tersebut hanya untuk satu molekul piruvat saja. Sementara hasil glikolisis menghasilkan 2 molekul piruvat. Oleh karena itu, hasil akhir dari siklus Krebs adalah 2 kalinya, yakni sebanyak 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Dalam siklus asam sitrat, gugus asetil dari asetil-CoA melekat pada molekul oksaloasetat 4 karbon untuk membentuk molekul 6 karbon molekul sitrat. Melalui serangkaian langkah, sitrat dioksidasi dan melepaskan 2 molekul karbon dioksida untuk setiap gugus asetil yang diumpankan ke dalam siklus. Dalam prosesnya, 3 molekul NAD+ direduksi menjadi NADH. 1 molekul FAD direduksi menjadi FADH2 dan 1 ATP atau GTP tergantung pada jenis sel. Diproduksi oleh fosforilisasi tingkat substrat. Produk akhir dari asam sitrat merupakan reaktan pertama, sehingga menyebabkan siklus ini berjalan terus-menerus dengan adanya reaktan yang cukup. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut ini mengenai jumlah ATP yang dihasilkan. Dan juga untuk setiap energi yang dihasilkan ketika satu molekul glukosa dibakar secara kimiawi melalui proses oksidasi sebagai bahan bakar adalah 670 kilokalori per mol. Sedangkan jumlah ATP yang dihasilkan adalah 36 sampai 38 ATP. Dalam sel eukariotik, hasil maksimum teoritis ATP yang dihasilkan per glukosa adalah 36 hingga 38, tergantung pada bagaimana 2 NADH yang dihasilkan dalam sitoplasma selama glikolisis memasuki mitokondria, dan apakah hasil yang dihasilkan adalah 2 atau 3 ATP per NADH. Baiklah, yang berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Harisa Maksalini mengenai kelainan yang terjadi pada makhluk hidup jika mengalami misfungsi pada mekanisme katabolisme glukosa. Kepada Harisa Maksalini, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Salah satu dampaknya adalah menderita penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit kelainan metabolisme karbohidrat yang disebabkan karena gangguan fungsi insulin. Dasar kelainan metabolisme karbohidrat yaitu terhambatnya
glukosa ke dalam sel, meningkatnya glikogenolisis dan gluconeogenesis, serta menurunnya glikolisis. Glukosa merupakan heksosa terpenting dalam tubuh manusia karena merupakan sumber energi yang paling utama dan kelainan-kelainan dalam metabolismenya dapat menimbulkan gejala-gejala untuk penyakit yang serius seperti diabetes mellitus. Fungsi glukosa adalah pembentuk energi bagi proses metabolisme dalam tubuh, sedangkan fungsi lainnya adalah sebagai cadangan energi atau glikogen, dan untuk pembentukan zat-zat lain yang diperlukan oleh tubuh. Dalam metabolismenya, glukosa akan mengalami proses glikolisis, TCC glikogenesis, glikogenolisis, HMP shunt, jalan reaksi asam uronat, dan gluconeogenesis. Proses-proses metabolisme glukosa dipengaruhi oleh dua grup hormon, yaitu insulin yang menurunkan kadar glukosa darah dan merangsang transport glukosa ke dalam sel, dan juga hormon glukagon, epinefrin, norepinefrin yang menaikkan kadar glukosa darah. Nah, keseimbangan kedua hormon tersebut akan mempertahankan kadar glukosa darah agar tetap normal dan seimbang dalam keadaan apapun. Pada diabetes mellitus, keseimbangan ini terganggu sehingga terjadi hiperglikemia dan glukosuria yang menetap. Insulin bekerja melalui reseptor pada membran sel yang akan mempengaruhi pengemban glukosa yang disebut GLUT, glucose transporter. Oleh karena itu, perlu dipahami benar tentang metabolisme glukosa dan mekanisme kerja insulin untuk mengatasi masalah diabetes mellitus. Nah, itulah tadi salah satu akibat dari kelainan mekanisme katabolisme glukosa pada manusia. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan pemaparan dari Harisha Maksal ini mengakhiri sesi pemaparan presentasi pada kesempatan kali ini. Kami meminta maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa kami ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.